Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman calon guru penggerak semuanya. Di video kali ini saya akan membagikan tentang koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Saya Desi Heriani, calon guru penggerak angkatan 9, fasilitator Bapak Junaidi SPD MPD, pengajar praktik Ibu Cut Yuni Kurniawati SPD. Di modul 1.1, saya mempelajari tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sedangkan di modul 1.2, saya mempelajari tentang nilai dan peran guru penggerak. Di modul 1.3 tentang visi guru penggerak, dan di modul 1.4 yaitu budaya positif. Modul 1.1 Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut beliau, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak, baik kodrat alam maupun zaman, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia atau anggota masyarakat. Pendidikan menghamba pada murid, di mana pendidikan berpihak pada murid sesuai dengan minat dan bakat yang mereka punya. Guru ibarat petani, sekolah ibarat lahan, dan murid ibarat benih. Petani hanya bisa menuntun tumbuhnya benih menjadi tumbuhan yang baik dan subur. Yang kedua, di modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Peran guru penggerak adalah yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran, mendorong kolaboratif, mewujudkan kepemimpinan murid, menjadi coach bagi guru lain, dan menggerak komunitas praktisi. Kemudian di modul 1.3 saya mempelajari tentang visi guru penggerak. Visi dapat terwujud jika adanya kerjasama semua warga sekolah, maka oleh karena itu diperlukan langkah-langkah konkret dengan menggunakan metode inquiry apresiatif dengan tahapan sebagai berikut. Tahapannya adalah bakja. Yang pertama, buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi. Di modul 1.4 tentang budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Budaya positif terdiri dari beberapa bagian, yaitu disiplin positif, teori motivasi, hukuman dan penghargaan juga restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Pertanyaan pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Nah, pemahaman saya tentang konsep yang telah saya pelajari di modul ini adalah yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dalam diri murid tanpa hukuman dan hadiah. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk membantu murid berperilaku dengan cara yang lebih positif. Kemudian, keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Selanjutnya, 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dan yang terakhir, segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan.
Saya telah memahami konsep inti pada modul budaya positif, yaitu disiplin positif, yaitu posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Hal menarik bagi saya adalah posisi kontrol guru. Selama ini saya jarang menerapkan posisi manajer dalam menangani permasalahan siswa. Siswa yang mengalami masalah disebabkan karena dia ingin memenuhi kebutuhannya. Siswa harus diingatkan pada keyakinan kelas yang disepakati untuk menemukan solusi permasalahan. Di luar dugaan, segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah membuat siswa menjadi lebih kuat keyakinannya, bisa mengambil pelajaran dari masalah dan memperbaiki diri. Melalui restitusi, hubungan siswa dengan pihak yang bermasalah dapat teratasi dan fokus guru adalah menguatkan karakter siswa. Pertanyaan kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Nah, perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya adalah cara memandang siswa yang bermasalah. Sebelumnya, saya lebih memandang siswa bermasalah sebagai sumber masalah sehingga perlu diberikan konsekuensi. Setelah mempelajari modul ini, saya lebih memandang siswa bermasalah karena memiliki kebutuhan yang ingin dipenuhi. Siswa tidak perlu diberi hukuman, tetapi dikuatkan keyakinannya untuk perbaikan diri menjadi lebih baik ke depannya. Pertanyaan ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Dalam membuat kesepakatan kelas, sedapat mungkin saya menggunakan keyakinan yang sifatnya universal seperti bertanggung jawab, mandiri, menjaga kebersihan, tepat waktu. Dalam menyelesaikan masalah siswa, saya memandang siswa sebagai pribadi yang unik, yang memiliki potensi dan kebutuhan berbeda-beda, sehingga solusi masalah juga berbeda tergantung keyakinan siswa untuk memperbaiki diri. Di lain hal, ketika saya menghadapi murid yang tidur saat proses pembelajaran, terutama saat jam pelajaran terakhir, saya coba menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pertanyaan keempat, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat bersemangat dan termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Pertanyaan kelima, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru haruslah posisi sebagai manajer. Pertanyaan keenam, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Dan apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya sering memposisikan diri sebagai penghukum dan pemantau. Menurut saya saat itu bahwa dengan memberikan hukuman ketika murid melanggar kesepakatan adalah cara yang paling efektif dalam menangani kasus tersebut. Harapan saya mereka tidak mengulanginya lagi, tapi ternyata terulang lagi dan lagi. Setelah mempelajari modul 1.4, mulai sekarang dan ke depannya saya ingin menjadikan peran saya sebagai seorang manajer dalam menjalankan dan menyelesaikan masalah murid. Sekarang saya merasa lebih bisa mengontrol emosi dan bahagia karena bisa membimbing siswa agar dapat menemukan solusi sendiri atas permasalahan mereka. Pertanyaan ketujuh,
Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Pernah, namun saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan atau tidak ada manusia yang sempurna. Dan pertanyaan yang terakhir, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal-hal lain yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah adalah bagaimana menciptakan kerjasama dan kolaborasi yang baik antara murid, guru, rekan sejawat, pemangku kepentingan, dan orang tua sehingga budaya positif ini dapat berlangsung secara berkelanjutan. Nah, itu dia koneksi antar materi modul 1.4. Semoga bermanfaat ya. Sekian, terima kasih. Salam Guru Penggerak.